Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kawan Raya, NPM 2078. Oke, pada video kali ini saya akan mengerjakan Cisco Packet Tracer 9.2.9, yaitu Examine the Out Table. Oke, oke, langsung aja kita ke part 1, Examine Out Request. Nah, satu kit ini kita menghapus ARP change ya. Oke, langsung aja kita buka. Klik PC 3 apa? Bentar. Klik PCIP ini, lanjut ke desktop, lalu kita ke command prompt, lalu di sini kita masukkan aja perintahnya ARP strip D. Oke. Nah, perintah ARP strip D ini digunakan untuk menghapus seluruh isi ARP change sehingga komputer tidak lagi menyimpan informasi pemetaan IP address ke MAC address. Nah, dengan menghapus change ini itu proses ARP dapat diamati kembali dari awal. Oke. Oke, langkah kedua kita coba ini dulu ya, sebentar. Ini kita fullin aja. Oke, langkah kedua itu kita simulation. Sini kita jalankan simulationnya. Terus kita 3.12 kita ke command prompt, kita jalanin aja. Nah, command prompt kita buka. Di sini kita ketik ping 1172.15.31.3, kita enter. Nih, ini apa pesannya, lalu ke switch mengoper ke langsung di broadcast. Tidak, oh berarti yang mendapat ini langsung di broadcast ya oleh switch ini. Oke, langsung dibalikan pesannya. hmm. Nah, lalu dikembalikan lagi ke sini. Nih, komputer 172.16.312 ini kan ke eh, mengirim paket ICMP ISMP ke ini apa 172.16.31.3. Namun sebelum paket dikirim, untuk komputer harus mengetahui MAC address tujuannya. Karena MAC address belum tersedia pada ARP chat, jadi komputer mengirim ARP request. Oke, lalu kita mengamati ARP requestnya di sini. Oke, kita kita skip aja, untuk sekali. Oke, kita stop. Oke, kita klik switch 1 coba ya. Nah, di sini eh, ada ininya apa? Nih, destination MAC address nih. Jadi alamat tersebut ini merupakan alamat broadcast Ethernet. Artinya frame ARP itu dikirim ke seluruh perangkat dalam jaringan lokal. Nah, untuk mencari perangkat yang memiliki IP address 172.16.31.3. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya kita mengamati flooding procedure. Oke, kita coba ketik lagi. Nih, set. Nah, switch. Oke, kita ulang coba ya. Nih, tuh. Switch apa namanya? Kita aja. Ini kembali ya. Oke, kalau kita ulang ya, kita ulang ya. Coba kita ulang ya. Oke, kita ulang. Kita ulang coba. Kita coba ulang melakukan ping ulang ya. Kita coba saja. Oke, lanjut kita misalnya mau kirim ke ini 172.10.10 ya. 10.10.10.2. Oke, kita enter. Kalau kita gini, oke.
Tuh disebar tuh pingnya. Switch menyebar bukan di sini, tidak ada. Lalu dioper ke router, nggak ada juga di sini. Ini kan saya sudah menjalankan ini ya pingnya. Nih switch mencari paketnya, tidak ada di sini. Lalu paket mengoper balik. Oh, iya sebentar. Set. Dioper ke router. Lalu router ke router 0, dikirim lagi, ditolak. Lalu dikirim ke switch. Di switch itu di apa namanya? Nah di access point tuh sama kayak switch di broadcast. Jadi dilakukan loh, dilakukan ini data di sini apa namanya? Tujuan pengirimannya di broadcast, dicari siapa pemiliknya, taunya ini apa laptop ini ya, lalu dikirim kembali paketnya. Jadi karena ARP request itu merupakan broadcast, jadi switch itu melakukan flooding ke seluruh port ini dalam VLAN. Nah, yang sama, jadi VLAN yang sama itu agar semua perangkat dapat menerima permintaan tersebut. Oke, oke, dari six point paketnya disebar lagi, tidak, dioper ke router, router mau oper ke router satu. Nanti di switch ini akan di broadcast siapa pemilik alamat IP tujuan ini, milik IP-nya. Kita stop, lalu kita ini CTLC, oh, ping. Oke, oke berhasil ya. Kita berhasil melakukan ping ke 10.10.2. Ini kita real time dulu. Hmm, kita reset coba ya, kita jalankan lagi. Ya, router satu mengirim paket ke, coba kita ulang dari ping sini ya. Oke, kita stop salah. Terus coba dari satu ini kita coba lakukan ping ping 10 ke sini ya, 1.22.16.1.2 1.16.1.2. Oke sabar, kita sudah jalan simulasi dulu. Nah bentar, ah oh ada koma ya, aku enter. Nah nih paketnya disiapin oleh apa paket alamat IP ini. Oh ya kita skip ini Pak. Nah lalu dikirim ke switch, lalu switch broadcasting mencari siapa pemiliknya. Oh, di router ternyata tidak router bukan, ini bukan. Nah di sini ya pemiliknya berarti ya, di broadcasting lalu dikembalikan lagi paketnya. Lalu pesannya itu dikembalikan ke ini, berhasil berarti pesannya sini. Oh, berhasil, oh, belum ya. Oke kita cek aja berhasil. Oke selanjutnya kita mengamati area replaynya. Kita coba lanjut menggunakan capture. Oh ya, ini kita reset dulu, kita reset simulation, lalu kita enter. Oke kita amati paket router dari mana ya. Yang sabar, kita klik satu aja. Nih dari switch ya, kita amati ya. Nah sebentar, oke kita coba, mungkin karena berbeda jaringan ya, kita coba dari sini, coba dari sini ke sini. Nah paket dikirim ke switch dulu.
lalu disebar di broadcast apa tidak ada. Nah, berarti dikirim ke sini. Lalu kembalikan dulu, dikembalikan lagi. Langsung dioper ke atas ya, salurkan ke router. Ya, sabar, kita tunggu aplikasi seperti aja. Berarti kita lihat dari sini aja di pas bagian switch 1 ya, coba switch 1 ya. Nah, di bagian ini belum, berarti ya, berarti di switch 0 ada juga sampai berhasil sudah dikembalikan. Nah, dari itu ini. Oke, kita lihat di sini kan tadi host 172.16.1.3.4-nya 3.1.3.4 itu host ini itu membalas ya, membalas. Berarti kita ke switch 1 bagian ini. Nah, ini membalas ya, berarti ya apa IP ini membalas apa source MAC ini itu membalas destination MAC-nya ke sini. MAC address dari apa 10.10 ini itu membalas ke eh, apa membalas ARP request-nya dan mengirim ARP reply unicast langsung ke host 172.16.31.34 tadi ya. Titik 4 tadi ya. Oke, selanjutnya kita langkah 6 memeriksa ARP table. Kita kembali ke real time. Oke, setelah uh, kita buka command prompt nih, coba ya. Oke, yang tadi lalu kita sini jalankan ARP strip A. ARP strip A. Nah, ini terdapat email IP address di sini beserta MAC addressnya, MAC address nih, MAC addressnya. Nah, replay ini yang diterima akan disimpan pada app change sehingga komunikasi berikutnya tidak perlu melakukan ARP request. Oke, jadi setelah dia melakukan kan tadi misalnya mengirim ke 3.1.4 nih, dia melakukan broadcasting dulu nih di switch, lalu mengirim balasannya bukan penyedia pemiliknya. Nah, jadi ketika kita mau mengirim sini tidak perlu menggunakan app request dulu, tapi langsung aja karena sudah terjalin komunikasi ya. Oke, lanjutnya di part 2 kita membuat traffic tambahan ya. Oke, kita XM part 2 untuk exam switch MAC address table, membuat traffic tambahan ya, membuat traffic tambahan. Oke, langsung aja kita buka ini prompt ke sini, lalu kita bukan ping 1.2.34 ping. Nah, berhasil ya, di platform time itu berhasil. Lanjut kita ping juga ke 3 salah, pada PC pada laptop ini kita ping, kita coba ping command prompt ping 10.10.10.3 enter, reply form nanti berhasil.
Nah, ping ini kan digunakan untuk menghasilkan lalu lintas jaringan, sehingga switch itu dapat mempelajari MAC address perangkat yang terhubung. Ping. Ya. Oke, selanjutnya kita melihat MAC address table pada switch 1. Oke, kita klik switch 1, kita klik tab CLI, kemudian kita jalankan enable. Aduh, sebentar ya. Ini kita enter, kita jalankan enable. Enable. Lalu kita buktikan perintah show make strip address strip table. Oke, seperti ini. Enter aja. Nah, di sini ada menampilkan beberapa MAC address yang dipelajari secara dinamis. Oke, penjelasannya switch itu mempelajari MAC address dari source MAC tetap setiap frame yang diterima. Nah, informasi tersebut itu disimpan oleh MAC address table ini untuk menentukan jalur pengiriman frame berikutnya. Oke. Jadi MAC address disimpan oleh MAC address yang apa? Kita kan tadi lakukan ping ya. Ping. Nah, switch itu menyimpan MAC address ini MAC address table. Nah, ini tuh ada MAC address-nya disimpan di table switch menyimpan di MAC address table. Nah, fungsinya itu untuk menentukan jalur pengiriman frame berikutnya. Oke, jadi tidak melakukan up request lagi ya. Oke, kita selanjutnya melihat MAC address table pada switch kosong 0. Oke, kita cari lagi. Oke, sama, kita enter, enable, lalu kita show MAC strip address strip table. Enter aja. Nah, di sini juga ada hasil yang ditampilkan pada menunjukkan MAC address perangkat yang berada pada jaringan 10.10.10.0 itu beserta port tempat perangkat tersebut terhubung. Jadi di sini tuh tampilannya address perangkat, MAC address perangkat yang berada pada jaringan 10.10.0. Ini ada akses point, laptop titik 2 dan juga laptop titik 3 ini ya. Selanjutnya kita lanjut ke part 3, mengirim ping ke jaringan yang berbeda. Kita mengirim ping ke jaringan yang berbeda. Sebenarnya sih udah dijalanin ya, kita jalanin lagi dah coba ya. Oke, kita pada PC 1.32 from ini sebenarnya udah dijalanin, kita nggak apa-apa, kita jalanin lagi 10.1. Berarti kita kirim ke akses point ya. Oke, kita kemudian jalankan ARP strip A. Nah, oke. Jadi di sini karena tujuannya berada pada jaringan yang berbeda, ya. Komputer itu tidak mencari MAC address 10.10.1. Komputer hanya mencari MAC address milik default gateway router 0. Oke, mencari default gateway router 0 lah. Tapi nanti di router 0 ke switch, nanti di broadcasting lagi di switch nih. Oke, kita mengamati ARP simulation mode ya. Kita hapus dulu ARP change-nya. Okay. Kita ke simulation, lalu kita lagi ini, kita ke command prompt, kita jalankan pingnya lagi ya. Ini dijalankan. Nah, dari sebentar ini skip ya. Nah, ikuti aja jalannya. Nah, dari sini, nah ya, request itu dikirim ya untuk mencari alamat MAC address milik router 0. Nih, dicari nih requestnya bukan. Nah, request ini tuh dikirim untuk mencari alamat MAC milik router 0 begini. Oke. Dikembalikan.
Jadi host itu tidak dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang berada di jaringan lain. Host ini tidak bisa dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang berbeda jaringan lain. Oleh karena itu, host itu mengirim paket ke router terlebih dahulu nih sebagai gateway. Dia kembali tidak ada, berarti dia mengirim paket lagi ke router, lalu router terima router 0 apa dikembalikan. Skip aja ya. Nah, bisa udah di router, udah dikirim kembali ke router. Di sini router 0 ke switch, switch di sini melakukan access point, karena di sini ada access point, melakukan broadcasting ini kayak sama switch. Nah, lalu dicari pemiliknya, pemilik dari IP tersebut tidak ada, dikembalikan ke router. Sebentar ya, jadi kesalahan berarti di switch 0. Lalu kita mengirimnya ke router. Oke, kita lanjut dari sini aja. Kita lanjut, lalu mengirim di sini router 0 tidak ada, tidak ada pemiliknya, salah ping kali ya. Coba kita ulang lagi pingnya ke, kita reset simulation, stop dulu. Coba kita ke pingnya 10.2 ya, 10.3 dah, 10.3. Kita coba ping, kita enter, semua kita jalanin. Nah, dari 1.2 ini uh, apa pengiriman paketnya lalu ke router 1. Karena kan kita udah pernah mengirim ke router sini, lalu itu udah apalah alamatnya, udah apa jalannya, colak, lalu switch lanjut ke access point. Di access point itu di broadcasting, access point itu di broadcasting. Siapa pemiliknya, kita akan mengirim ke 10.3. Oh, berarti 10.3 nih pemiliknya nih. Oke, jadi router ini eh, kita host itu mengirim paket ke router terlebih dahulu nih, jadi sebagai gateway router ini ya. Lalu lanjut ke switch, lalu ke point, lalu di broadcasting, lalu di 10.3 dikirim kembali paketnya. Oke, lanjutnya kita sudah jalan ini simulasinya. Lanjut kita memeriksa ARP pada router ya. Oke, kita pilih router 1. Ini kita real time dulu ya. Yang sudah kita real time, Oke, kita ke router 1. Nah, di sini kita masuk CLI, lalu kita di sini enable, enter enable show ARP. Nah, perintah ini digunakan untuk melihat tabel ARP yang dimiliki oleh router. Nah, jadi router itu menyimpan informasi pemetaan IP dan MAC address perangkat yang pernah berkomunikasi dengannya. Berarti kan yang berkomunikasi dengannya tadi 1.2, 16.1.2, 2 dan 4.2 itu switch ya. Tadi 1 itu switch kalau nggak salah. Oke, coba kita lihat ya. Hmm, oke, berhasil lah kita melakukan simulasi estimate out table. Oke, jadi kesimpulannya ARP ini itu digunakan untuk menerjemahkan IP address menjadi MAC address pada jaringan lokal. Nah, jadi ARP request ini tidak dikirim menggunakan alamat broadcast. Jadi up reply itu dikirim secara up request itu dikirim menggunakan alamat broadcast. Nah, sedangkan up reply itu dikirim secara unicast langsung ke pengiriman request. Kan tadi kan tiga trik PC ini melakukan, pertama kan dia belum pernah mengirim paket ke PC ini ya, lalu dikirim atau di broadcasting ke up request pemiliknya, lalu berarti ini. Nah, kalau misalnya udah kita berhasil up request, nah kalau misalnya kita mengirim paket lagi itu tidak langsung tidak tidak menggunakan up request lagi, langsung aja up replay, lalu mengirim jalurnya ya, tidak melakukan request. Oke. Lalu switch itu mempelajari MAC address perangkat dan menyimpannya pada MAC address dan table tadi ya.
Nah, untuk komunikasi ke jaringan lain, jadi host itu tidak mencari MAC tujuan. Nah, tidak cari cek MAC tujuan ini, tetapi mencari MAC address default gateway terlebih dahulu. Berarti router mencari MAC address default gateway terlebih dahulu nih. Lalu app itu membantu proses komunikasi data berjalan lebih efisien karena informasi MAC address disimpan sementara pada ARP. Oke, sekian video on paket tracer 9.2.9. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.